Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat silaturahim yang saya hormati, kembali kita untuk melanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu tentang keistimewaan orang yang berpuasa sebagaimana dalam hadis yang saya akan sampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhumus shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Wa an Sahl bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga Allah itu ada pintu-pintu yang untuk memasuki surga. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, ar-rayyan, ternyata di antara pintu-pintu surga itu ada yang disebut dengan pintu Rayyan, yaitu sebuah nama pintu yang akan dimasuki oleh siapa? Babur Rayyan ini, untuk siapa pintu Rayyan ini? Lalu Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, yadkhulu minhus shaimun yaumal qiyamah, ternyata pintu surga yang namanya Rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa, nanti ia akan masuk pada hari kiamat melalui babu Rayyan atau pintu Rayyan, sebuah nama pintu yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya pintu ini, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak bisa masuk ke dalam pintu Rayyan ini seseorang selain daripada orang-orang yang berpuasa. Menandakan pintu Rayyan sebuah pintu surga yang Allah khususkan untuk dilewati, untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Ini merupakan
keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun. Hadis berikutnya dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Dipanggil oleh penjaga pintu royan tersebut. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang berpuasa, mari kemari. Silakan kamu masuk ke pintu ini. Fayakumuna. Lalu mereka pun bangun. Mereka masuk ke dalam pintu royan tersebut. Yaitu orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di dalam pintu ini, lewat pintu ini, tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa iza dakhalu, maka apabila orang-orang yang telah berpuasa, orang-orang yang Allah perintahkan untuk masuk pintu royan ini sudah masuk semuanya, yaitu orang-orang yang berpuasa, kemudian ughliqa, Allah tutup pintu royan tersebut. Kenapa Allah tutup? Karena pintu itu sudah, atau tempat itu sudah dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, semuanya sudah masuk, Allah menutup pintu royan. Tidak bisa, falam yadkhul, maka seorang pun, minhu ahadun, seorang dari manapun tidak akan bisa masuk ke pintu royan itu, ke pintu surga royan itu, ya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa, yang ia betul-betul menjaga puasanya. Bukan saja menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan ia pun menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Walaupun memang berat puasa itu, namun merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan ibadah puasa ini dengan betul-betul, ya kita mengharap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa ini adalah ibadah puasa yang mengandung kenikmatan buat kita. Alangkah bahagianya kita kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan keutamaan, Allah muliakan kita, bahkan Allah khususkan mereka untuk masuk ke surga Allah lewat pintu-pintu khusus yang namanya Babur Rayyan. Kita, orang-orang yang beriman, harus memperhatikan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kedua hal, yaitu baik yang membatalkan puasa kita dengan kita minum, dengan kita makan, dan juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa dengan kita melakukan perbuatan bohong, kita berdusta, kita melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa-dosa, baik lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, walaupun memang kita tidak sampai melakukan itu dalam hal-hal yang membatalkan puasa, namun kita telah melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Harus kita raih kedua-duanya. Kita menahan, kita puasa dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita puasa dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
puasa kita akan sempurna. Puasa kita akan betul-betul menjadi puasa yang mendapatkan nilai-nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.